Mendengar semua itu, Kuan Ha tampak sangat ketakutan dan meminta si nenek dukun untuk pergi meninggalkannya. Sesaat kemudian keadaan di sekitarnya berubah seperti semula. Kuan Ha terlihat sangat terkejut dengan kejadian barusan. Di sisi lain, Maki terlihat sangat ketakutan ketika kapal Covenant yang dia naiki sedang menuju ke High Charity. High Charity yang sering disebut sebagai kota suci adalah stasiun luar angkasa yang menjadi pusat pemerintahan Covenant. Tempat ini menjadi rumah bagi miliaran individu dari setiap spesies termasuk para petinggi Covenant, terutama Shan Suum. Maki menanyakan hal tersebut dong kepada Varga karena seharusnya mereka masih menjalankan misi. Varga menjawab bahwa misi tersebut sudah gagal sehingga mereka harus kembali. Di situ Maki bertanya dengan kesal, "Apa kau tahu apa yang akan mereka lakukan pada kita, terutama aku?" Varga menjawab bahwa dia akan memberikan Cortana, berharap dengan itu para Shan Suum akan memberinya sedikit pengampunan. Maki menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Shan Suum akan mengampuni mereka. Mereka semua pembohong. Para Shan Suum itu tidak pantas untuk melakukan perjalanan suci. Mereka bahkan bukan orang-orang terpilih. Ini adalah takdir kita, Varga, dan kaulah yang akan memimpin perjalanan suci ini, teriak Maki mencoba meyakinkan Varga. Varga menjadi marah. Dia tidak bisa memaafkan penghinaan terhadap para Shan Suum yang dilontarkan oleh Maki, sehingga dia berniat untuk membunuh Maki. Tapi tanpa diduga, Cortana menolongnya. Dia menunjukkan pemandangan planet Hello yang tersimpan di ingatan John. Seketika Varga tampak dia membeku, mengagumi keindahan tempat tersebut. "Wow, ini asli. Ada badaknya," ucap Varga dengan penuh kekaguman. "Bagaimana kau melakukannya?" tanyanya lagi. "Bukan aku, tapi itu kau. Ini takdirmu. Kau hanya perlu meraihnya," jawab Maki, masih berusaha meyakinkan Varga meskipun dengan cara berbohong. Varga lalu bertanya apa yang harus dia lakukan. "Kau hanya perlu percaya kepadaku karena aku adalah Hirajo yang terberkati," jawab Maki. Perbuatan mereka mungkin akan dianggap sebagai pengkhianatan dan para Shan Suum tidak akan membiarkan hal itu. Tapi pada akhirnya Varga berhasil dibujuk. Dia mengikuti rencana Maki dan mengubah arah tujuan kapal tersebut. Di planet Aleria, Lyra yang pulang dengan tangan kosong kembali mendatangi toko milik Pak Yono. Pak Yono sempat tidak mengenalinya karena Lyra sebelumnya memakai wig. Lyra datang ke sana untuk mencari beberapa perlengkapan seperti sarung tangan, tongkat, dan kawat berduri. Awalnya Pak Yono tidak merasa curiga mengapa Lyra mencari barang-barang seperti itu, sampai Lyra melapisi tongkat tersebut dengan kawat berduri. Pria itu mulai merasa ketakutan saat Lyra berjalan perlahan mendekatinya. Lyra lalu berkata bahwa seharusnya Pak Yono tidak meremehkan insting melindungi seorang ibu yang akan melakukan apapun demi anaknya. Beberapa saat kemudian Lyra keluar dari toko dan Soren sudah menunggunya sejak tadi. Melihat istrinya keluar, Soren langsung bertanya, apakah Lyra berhasil mencari tahu siapa yang membawa Kessler? Lyra menatap suaminya sambil menjawab, UNSC. Jadi UNSC lah yang sudah membawa Kessler. Sementara itu John menghampiri Riz untuk menyuruhnya segera bersiap karena dalam 10 menit mereka akan berangkat dari planet ini. Tapi sebelum John sempat menyelesaikan kata-katanya, Riz menyela dengan berkata jika dia tidak akan pergi. John sempat bingung karena dia tidak mengerti. Riz lalu menjelaskan bahwa pertarungannya sudah berakhir. Namun John langsung menyangkal itu. Baginya pertarungan baru berakhir setelah mereka menang. John memerintahkan Riz untuk berdiri. Dengan bantuan tongkat, Riz berusaha berdiri dan mematuhi perintah John. Keduanya telah kehilangan planet Reach yang merupakan rumah bagi mereka. Mereka juga telah kehilangan Vanak dan Kai. Riz tidak boleh menyerah karena dia adalah satu-satunya yang tersisa, satu-satunya yang John miliki sekarang. John mengungkapkannya dengan perasaan sedih. Riz mengerti hal itu dan memeluk John. Keduanya berpelukan sejenak sebelum kedatangan Dr. Halsey. Tanpa berkata apa-apa lagi, John pergi meninggalkan Riz dan memberitahu Halsey bahwa Riz tidak akan ikut. Di situ Dr. Halsey berucap, "Jadi Riz, kau bukan siapa-siapa sekarang." Riz hanya tersenyum tanpa berniat untuk membalas ucapan Halsey.
Setelah itu Reese pun berjalan pergi dan bergabung dengan beberapa gadis muda dari Sanctuary yang sudah akrab dengannya. Di tempat lain yang entah di mana, kamera akhirnya menyorot sosok Kai yang tengah mengenakan pakaian tempur Spartan. James mempersilahkannya karena sekarang Kai menjadi pemimpin dan panutan dari seluruh pasukan prajurit UNSC. Halo, bersambung berlanjut ke episode 15. Sebelum memulai episode 15 ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang agak membingungkan kawan-kawan. Pertama, tentang Dr. Halsey yang sebelumnya ditahan oleh James. Sepertinya menurut dugaan saya, James dan Laksamana Paranggoski menyembunyikan Dr. Halsey. Meskipun Dr. Halsey ditahan di penjara markas UNSC, tapi hanya James dan Paranggoski yang mengetahui keberadaan Dr. Halsey. Yang lainnya termasuk Laksamana Jacob pun tidak tahu. Kalau kalian ingatkan di season 1, Dr. Halsey diburu sama pasukan UNSC. Saat Halsey tertangkap, ternyata yang tertangkap hanyalah klonnya saja, bukan Dr. Halsey yang asli. Karena Dr. Halsey yang asli ditangkap dan ditahan oleh James secara rahasia. Kedua, yaitu di bagian akhir episode 14 kemarin, kita diperlihatkan Kai dan James beserta seluruh pasukan UNSC sedang berada di markas yang lain dan aman. Karena James membawa mereka semua ke planet Onyx. Di sana terdapat pangkalan militer rahasia begitu. By the way, diceritakan si Perez yang berhasil naik kapal evakuasi juga mendarat di planet tersebut. Singkat cerita, saat ini Perez sedang mengikuti latihan simulasi untuk menjadi seorang Spartan. Watch your line! Maintain formation! What the hell are you doing? Get back to it! Perez! Javelin! Take it to the platform! One! Two! Really? Bridge on this ship! Go, Roy, slow! Take it down! Right! Go! Go! Me! Kai berperan sebagai instruktur atau pelatih bagi calon Spartan atas perintah dari James. Seseorang bernama Malins adalah rekan sekaligus kapten dari timnya Perez. Saat Perez tengah menjalani pelatihan simulasi, dia tampak kesulitan untuk mengatasi rasa gugup dan takutnya. Suara Malins terus memberikan instruksi dan mengarahkan Perez. Tapi karena tim mereka kurang kompak, alhasil mereka pun tumbang satu persatu. Hingga simulasi tersebut dinyatakan gagal. Teknologi manusia di masa ini sangat canggih kawan-kawan. Simulasi yang diciptakan itu benar-benar nyata. Bahkan saat misalnya mereka tertembak mati, mereka bisa merasakan rasa sakitnya. Di situ Kai merasa kecewa karena Perez dan kawan-kawan lagi-lagi gagal. Menurut Kai, kegagalan mereka disebabkan oleh kurangnya kerjasama. Dia kemudian mengingatkan kembali bahwa misi dalam simulasi itu adalah menyusup ke dalam kapal Covenant dan menancapkan misil Spike. Misi mereka cukup sederhana, namun juga berbahaya. Setelah misil Spike menancap pada kapal Covenant, mereka hanya perlu menunggu misil itu bekerja. Misil itu semacam pembawa virus yang akan menonaktifkan sistem kapal sepenuhnya. Saat latihan selesai, Kai keluar dari ruangan itu dan Perez mengikutinya. "Tunggu mbak, gua mau ngomong," ucap Perez. Tapi belum saja Perez bicara, Kai sudah bicara duluan. Ia mengungkapkan ketidaksukaannya kepada Perez karena dia terus mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi penyebab kegagalan rekan-rekannya dalam latihan simulasi. Perez sedikit membela diri dengan berkata kalau Kai tidak menyukai dirinya mungkin karena alasan pribadi. "Mungkin karena aku ada di Reach dan kau tidak." Kai lalu menjawab, "Pernah mengalami perang sekali tidak membuatmu menjadi seorang veteran. Itu hanya sebuah keberuntungan." Bisa diambil kesimpulan di sini bahwa Kai sangat menyesal karena dirinya tidak ada di planet Reach saat planet itu hancur diserang oleh Covenant. Dan yang mereka tahu sekarang bahwa John, Reese, dan Vanak sudah tiada. Sementara itu, Paranggoski dan James tampak sedang membicarakan tentang hal yang serius. Paranggoski itu nama belakangnya guys, agak kepanjangan, nama depannya Margaret, jadi sebut saja Margaret.
Margaret berkata dia mendapat laporan tentang adanya kapal tak dikenal yang mendarat 15 km dari tempat mereka sekarang. Anehnya, orang yang menaiki kapal tersebut seperti memiliki pemahaman tentang sistem pertahanan mereka. James tidak mau ambil pusing dan berkata bahwa mereka tinggal mengirim pasukan ke sana untuk mengurus hal itu. Sementara itu, Kai tampak sedang berlatih sendirian. Hingga tiba-tiba James muncul di tengah-tengah latihan tersebut, sehingga latihan pun terjeda. James bertanya mengapa Kai terus datang ke tempat latihan ini secara tidak wajar. Kai beralasan kalau dirinya tidak bisa tidur, tapi James tahu itu bohong. Kai hanya sedang menghukum dirinya sendiri. Menurut James, apa yang terjadi di planet Ridge tidak bisa dihindari dan bukan hanya Kai, tapi semua orang juga sudah kehilangan banyak hal. James kembali mengingatkan bahwa John sudah tidak ada. Dan kini tugas Kai adalah menciptakan generasi penerus yang serupa dengan John. Kai tidak menyanggupi hal itu karena bagi Kai mereka bukanlah John. Mereka tidak bisa menjadi Spartan. Mereka adalah Spartan. Dan tugasmu adalah membuat mereka percaya akan hal itu, ujar James dengan tegas. Scene berpindah memperlihatkan kapal asing yang dibicarakan oleh Margaret kepada James. Sudah bisa ditebak kalau kapal tersebut adalah kapalnya Soren dan kawan-kawan. Tentu saja mereka tahu sistem pertahanan markas di planet itu karena ada Dr. Halsey dan John yang ikut. Halsey tampak sedang melihat-lihat helm yang sering digunakan oleh Kessler. Lyra yang menyadari hal itu merasa sedikit tidak suka dan meminta Dr. Halsey untuk mengembalikannya. "Apa yang kau mau?" tanya Lyra dengan sedikit curiga. Dr. Halsey tetap tenang meski mendapat perlakuan seperti itu. Ia pun berkata, "Aku tahu kemana mereka membawa putramu." Mendengar perkataan Halsey, Lyra dan Soren saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Setelah itu Soren pun keluar untuk sedikit berbincang dengan John. Tempat itu adalah tempat di mana semuanya dimulai. Dulu mereka juga pernah tinggal di tempat itu dan menjalani pelatihan Spartan yang sangat keras. Planet Onyx tidak tercatat di peta atau dalam catatan resmi, sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaannya, kecuali mereka yang percaya pada rumor. Sampai sekarang Oni masih berusaha menciptakan Spartan. Soren kemudian menunjuk suatu bangunan sambil berkata bahwa Kessler pasti ada di sana. Tapi beberapa saat kemudian Dr. Halsey tiba-tiba menghilang. Soren tampak tidak peduli karena menurutnya mereka sudah tidak membutuhkan wanita itu. Soren berkata pada Lyra bahwa ia tahu di mana Kessler berada dan sebaiknya mereka pergi sekarang karena bisa dilihat pasukan Oni sudah berdatangan, dikirim untuk menangkap mereka. Melihat John yang bergeming di situ, Soren tahu apa yang John pikirkan dan dia menyarankan agar John tidak melakukannya karena John hanya akan kalah. Tapi John tidak mendengarkan perkataan Soren dan menyuruhnya untuk hanya mengkhawatirkan anaknya saja. Setelah mengatakan itu, John pun berlari ke arah pasukan Oni dan berniat melawan mereka sendirian. John berhasil mengalahkan dan membunuh beberapa dari mereka dengan mudah. Tetapi pasukan tersebut terus berdatangan dalam jumlah yang semakin banyak dan akhirnya mengepung John. Sementara itu Kuan Ha sendiri dia sudah pergi duluan dari tadi untuk sekedar berjalan-jalan. Tapi tiba-tiba sosok si nenek dukun muncul seakan hendak menunjukkan sesuatu. Karena penasaran, Kuan Ha mengikutinya hingga dia menyadari bahwa pasukan dari Oni sedang berjalan menuju ke arahnya. Kuan Ha segera berlari sambil berusaha menghindari tembakan dari pasukan Oni. Dia pun bersembunyi di balik sebuah pohon dan melihat si nenek dukun kembali muncul menatap ke arahnya. Kuan Ha memutuskan untuk mengikuti si nenek dukun hingga si nenek menuntunnya ke sebuah sumur. Sumur itu terlihat familiar bagi Kuan Ha, tapi si nenek menatap ke dalam sumur itu seakan-akan mengajak Kuan Ha untuk masuk ke dalamnya. Kuan Ha tampak tidak mempercayai apa yang telah terjadi. Bagaimana dia bisa mendarat dari ketinggian seperti itu tanpa terluka? Tiba-tiba Dr. Halsey muncul dan ternyata dia sudah berada di tempat tersebut lebih dulu. Kuan Ha pun memutuskan untuk pergi bersamanya. Perilaku Dr. Halsey menunjukkan dengan jelas bahwa dia mengenal tempat itu dengan baik, sehingga Kuan Ha penasaran dan bertanya kepadanya. Halsey lalu bercerita bahwa 20 tahun yang lalu dia pernah tinggal di sini. Dan tempat ini adalah tempat di mana semuanya dimulai. Kalau
Jangan bolo, cawat. Seorang pendeta Covenant yang ikut bersama Varga dan Maki mulai mengeluh tentang dirinya yang tidak bisa menghubungi High Charity. Pendeta Covenant ini berpikir bahwa ada kerusakan pada sistem komunikasinya dan bertanya kapan Varga akan mengatasi masalah tersebut. Varga lalu menjelaskan bahwa itu bukanlah kerusakan, melainkan perintah dari dirinya. Varga berbohong dengan mengatasnamakan misi. Si pendeta Covenant dengan jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Maki. Ia menuduh bahwa Maki telah mempengaruhi Varga, sehingga muncul rumor yang mempertanyakan kesetiaan Varga yang telah berubah. Varga dengan tegas menyatakan bahwa kesetiaannya hanya untuk para Shansuum. Tetapi si pendeta Covenant belum sepenuhnya percaya dan hendak membunuh Maki. Varga segera menghentikannya, mengatakan bahwa Maki adalah milik Shansuum dan bukan hak si pendeta untuk membunuh Maki. Baiklah, terserah kau. Tapi aku akan meminta izin mereka setelah aku kembali ke High Charity nanti, ujar si pendeta Covenant sambil pergi. Si pendeta mulai curiga, ucap Maki sambil berbisik kepada Varga. Maki, apa kau sudah berkomunikasi dengan artefak Keystone? Tanya Varga. Maki menjawab, tentu saja, aku adalah orang yang terberkati. Setelah mendengar jawaban tersebut, Varga pun pergi meninggalkan Maki sendirian. Sesaat setelah Varga pergi, Cortana muncul dan ia sedikit bertanya, apakah Varga tidak curiga bahwa Maki telah berbohong. Maki hanya terdiam. Di planet Onyx, pelatihan simulasi dilakukan kembali. Kai terus memantau dan mengawasi saat latihan tengah berlangsung. Keadaannya tampak tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada latihan sebelumnya. Di bawah komando Malins, Perez berpikir bahwa mereka tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Perez memutuskan untuk mengambil alih komando. Awalnya Malins menentang keputusan tersebut, tetapi karena anggota tim mulai gugur satu persatu, mereka akhirnya mau mengikuti arahan dari Perez. If we send enough bodies, we might buy you some time. The tactics are bullshit. We gotta assault the East. You're gonna pick us apart again. We all have to go same time. Drag out! On me! Come on, you can do better than that. Perez akhirnya berhasil menancapkan misil Spike pada kapal Covenant KW dan dengan itu misi mereka dinyatakan berhasil. Ketika rekan-rekannya tampak bersorak gembira, Perez justru terlihat kebingungan. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Apakah semudah ini? Setelah misil Spike bekerja, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Tidak adakah misi evakuasi atau tugas lain yang perlu mereka lakukan? Karena berbagai pertanyaan itu, Perez memutuskan untuk menanyakan hal tersebut kepada Kai. Tetapi jawaban dari Kai sama sekali tidak memuaskan rasa keingintahuannya. Di sisi lain, pada akhirnya John berhasil ditangkap. Ada 5 orang tentara yang merantainya dan memasukkan John ke dalam suatu ruangan. Para tentara muda itu tetap waspada, terus memperhatikan setiap gerak-gerik John yang mungkin bisa membahayakan. Tak lama kemudian Mary masuk ke dalam ruangan itu. Dia mengeluhkan 11 orang bawahannya yang terluka akibat perlawanan John tadi. Tapi John beralasan bahwa itu karena para tentara tersebut kurang terlatih. Mendengar itu Mary sedikit terpancing. Ia lalu mengungkapkan bagaimana tim Cobalt ditemukan dalam keadaan amunisi yang masih penuh. Itu berarti tim Cobalt mati sebelum bisa melakukan perlawanan. Aku mulai berpikir kalau Spartan tidak begitu menakutkan, ujar Mary dengan senyum meremehkan. John memilih untuk tidak menghiraukan perkataan Mary barusan. Dia berkata ingin bertemu dengan Margaret. Tapi tentu saja Mary tidak akan menuruti permintaannya. Karena itu John meminta Mary memberitahukan keberadaan dirinya sekarang pada Margaret. Baik, akan kulakukan, jawab Mary sembari berjalan keluar dari sana. Sesaat setelah Mary keluar, kelima orang prajurit itu hendak mengunci rantai John di sana. Tetapi John bisa dengan mudah mengalahkan mereka, lalu melepaskan rantai yang terpasang di tubuhnya. Sebelum pergi dari ruangan itu, John menatap tajam ke arah CCTV. Beberapa saat setelah kejadian itu, James memperlihatkan rekaman CCTV-nya kepada Kai dan mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi 1 jam yang lalu. Dia masih hidup? Ucap Kai dengan rasa terkejut dan tidak percaya setelah melihat rekamannya. Kai bertanya bagaimana John bisa selamat.
James berkata, "Sulit untuk menjelaskannya. Tapi dugaanku adalah John bekerja sama dengan agen Covenant. Yang tak lain tak bukan adalah Maki." James meminta Kai untuk berbicara jujur tentang apapun itu yang belum Kai ungkapkan. Kai kemudian teringat tentang John yang katanya melihat Maki saat berada di planet Sanctuary. "Apa maksud dari semua ini?" tanya Kai tidak mengerti. James kembali menegaskan tentang kemungkinan John dan Maki telah bekerja sama. Hal itu cukup masuk akal dan dapat menjelaskan bagaimana John bisa selamat dari penyerangan Covenant di planet Ridge. Kai tidak mempercayainya dan dengan tegas menyangkal semua itu. Tapi Kai tidak mempercayainya dan dengan tegas menyangkal semua itu. Karena keyakinannya terhadap John tidak berubah sampai sekarang. Namun James memberikan tuduhan lain mengenai artefak. Menuduh bahwa John datang kemari untuk mencari artefak yang tersimpan di sana. Hal itu berhasil sedikit menggoyahkan keyakinan Kai terhadap John. Wah, si James ini tukang fitnah ya. Sedangkan John sendiri saat ini sedang berusaha menyelinap dan mengendap-endap. Entah ruangan apa yang sedang ditujunya. John berusaha menghindari perhatian dari para staf yang sibuk berlalu lalang. Di suatu momen John melihat bahwa di ruangan sebelah kanan terlihat ramai dengan para staf yang berkumpul. Sehingga John memilih untuk masuk ke ruangan sebelah kiri yang tertutup. Tidak lama setelah berada di sana untuk mencari beberapa informasi, Kai dengan armor Spartan muncul. "Kai, kita telah kehilangan Vranak," ucap John, membuka suara setelah mereka saling bertatapan untuk beberapa saat. Kai terkejut dan nampak sedih mendengar hal itu. Dia pun menanyakan bagaimana dengan Riz. John menjawab bahwa Riz masih hidup tetapi berada di tempat lain. John mengungkapkan kekecewaannya mengenai ketidakhadiran Kai di planet Ridge pada saat itu. Tapi Kai beralasan bahwa saat itu dia sedang mendapat perintah. John seharusnya tahu betapa Kai ingin ada di sana dan berjuang bersama dengan teman-temannya. Ia terus menyesali keputusannya itu sampai sekarang. John pun menyatakan bahwa Margaret dan James lah yang bertanggung jawab atas kematian Vranak. Tapi Kai berkata bahwa itu adalah perbuatan dari Covenant. "Tidak, Kai. Margaret dan James bukan hanya membawa armor Spartan kami, tapi sebenarnya mereka juga tahu akan adanya serangan Covenant ke planet Ridge. Apa yang mereka lakukan? Mereka malah melarikan diri, Kai," ujar John dengan amarah yang menggebu. Mendengar semua itu, Kai tampak sangat bingung. Hal ini sangat berbeda dari apa yang dia dengar dari James. Meski begitu, Kai tidak bisa mempercayai John dan dia sudah mendapat perintah untuk menangkapnya. John menghargai keputusan Kai itu, namun dirinya tetap bersikeras ingin menemui Margaret, mempertanyakan tanggung jawabnya. Sehingga di situ Kai dengan terpaksa menghentikan John dengan paksa, meskipun dengan cara kekerasan. Setelah dilempar dan merasakan sakit, John tidak berniat melawan Kai. Tapi dia tetap bangkit dan tetap bersikeras ingin pergi melewati Kai. Sehingga di situ Kai pun dengan terpaksa harus menjatuhkan John berkali-kali tanpa henti. Questions. Saat John dipukuli oleh Kai, dia masih terus berusaha untuk menyadarkan Kai. Kai menyuruhnya untuk berhenti, tetapi John lagi-lagi kembali bangkit. Sebenarnya Kai tidak ingin melakukan ini, namun John terus memprovokasinya. Bagi Kai, perintah tetaplah perintah. Dan pada pukulan terakhir, John akhirnya pingsan. Dari ruangan lain, James dan Margaret menyaksikan semua itu. James mendesah dan merasa bersalah, namun Margaret kembali meyakinkan bahwa apa yang terjadi pada Ridge tidak dapat dihindari. Selain itu, mereka tidak memiliki pilihan lain karena John semakin sulit untuk dikendalikan. Bisa kita simpulkan, kalau Margaret lah dalang di balik semuanya ya kawan-kawan. Semua tindakan James juga atas perintah darinya. "Kita memang telah kehilangan satu Spartan, tetapi kita telah menciptakan 1 juta lebih Spartan untuk menggantikannya. Dan 1 juta lainnya adalah apa yang kita butuhkan untuk menang," ujar Margaret mencoba meyakinkan James. Sementara itu di kapal Varga, Maki bercerita pada Cortana tentang kemampuannya yang menghilang. Kalau dulu kan Maki saat menyentuh artefak dia bisa mengaktifkannya dan merasakannya. Sekarang mah tidak. Maki tidak bisa menyembunyikan hal itu dari Cortana, sehingga dia pun menceritakan semuanya. Dengan wajah sedih,
Maki berkata bahwa dia tidak bisa melihat apapun, meskipun dia sudah menyentuh artefak Keystone. Maki yakin ada sesuatu yang berubah pada dirinya, tapi dia tidak mengetahui penyebabnya. Maki merasa terhubung dengan John, sehingga dia yakin tidak akan bisa menemukan lokasi Halo tanpa bantuan dari John. Mendengar semua itu, Cortana mencoba untuk menenangkan Maki dan memintanya mencari kemungkinan yang rasional. Cortana bisa saja membantu, tetapi dia membutuhkan akses ke susunan transmisi kapal Covenant ini. Mendengar itu, Maki sedikit marah dan bertanya, apakah Cortana menganggapnya bodoh? Bagaimana bisa Maki mempercayainya? Tapi perkataan selanjutnya dari Cortana berhasil membuat Maki terdiam. Memangnya kau bisa tidak mempercayaiku? Itu yang Cortana ucapkan. Ya, karena mungkin mempercayai Cortana adalah satu-satunya pilihan bagi Maki. Setelah berbicara dengan James, Margaret pergi ke ruang kendali. Di sana, salah satu bawahan yang melaporkan bahwa ada transmisi mencurigakan yang sedang berusaha menghubungi mereka. Sekarang mereka berniat untuk melacak dan menyelidiki sumber transmisi tersebut. Tapi Margaret malah menyuruh mereka semua keluar dan meninggalkannya sendirian di sana. Semua orang di sana tampak kebingungan, tapi mereka tetap mematuhi perintah dari Margaret dan segera keluar dari ruangan itu. "Halo Cortana," sapa Margaret sesaat setelah semua orang pergi. Oh, jadi membiarkan Cortana diambil oleh Maki adalah rencana dari Margaret, kawan-kawan. Mungkin supaya Cortana bisa menjadi mata-mata untuk mereka. Di sisi lain, Kuan Ha masih berada di dalam gua bawah sumur bersama Dr. Halsey. Mereka terlihat sedang membicarakan beberapa hal. Salah satunya ketika Kuan Ha menyebut bahwa ibunya meninggal karena Spartan. Tapi Halsey memilih untuk menghindari topik tersebut. Beberapa saat kemudian mereka sampai di tempat yang dituju oleh Dr. Halsey. Namun dia tampak bingung saat melihat bahwa tempat tersebut terlihat berbeda dari sebelumnya. Halsey yakin bahwa mereka telah mengambil jalan yang benar. Tetapi mengapa ada tembok di sana? Halsey menduga bahwa seluruh sistem gua telah berubah. Namun dia tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Di tengah kebingungan mereka, sosok si nenek dukun kembali muncul. Sepertinya si nenek tahu ke arah mana mereka harus pergi. Kuan Ha melihat sosok si nenek sehingga dia mengajak Halsey untuk mengikutinya. Berkat bantuan dari si nenek dukun, Halsey dan Kuan Ha berhasil sampai ke tempat yang ingin Halsey tuju. Tapi dia tidak menduga bahwa akan ada banyak orang yang berada di sana dan sedang melakukan penelitian. Halsey merasa terkejut sekaligus senang melihat keberadaan Miranda, sehingga dia langsung mendekatinya. "Halsey?" ujar Miranda, sepertinya tidak percaya melihat ibunya di sana. Di situ Halsey sedikit mengeluh karena hasil penelitiannya telah diserahkan pada orang-orang yang menurutnya kurang berkompeten. Miranda tersenyum kecil mendengar itu. Menurutnya cukup lucu karena Halsey mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Memang hasil penelitian Dr. Halsey sangat berharga. Tetapi kalau bukan karena hasil penelitian Miranda, Halsey tidak akan pernah tahu apa kesalahannya. Mendengar itu, Dr. Halsey pun terdiam. Di sisi lain, John terbangun dari pingsannya karena mendengar suara Cortana yang terus memanggilnya. John mengenali suara itu dan menjawab panggilan dari Cortana. Tak lama kemudian, sosok Cortana muncul dan meminta John untuk bangun. John berusaha melakukannya, tapi dia kembali terjatuh karena tubuhnya masih terasa lemas. "Mereka sudah tiada, Cortana," ujar John, memberitahu apa yang telah terjadi di Ridge. "Tapi aku ada di sini. Aku di sini sekarang," jawab Cortana, mencoba menyemangati John. Cortana menjelaskan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, yaitu Covenant akan menemukan Halo. Para Covenant bahkan hampir sampai ke sana. Cortana ingin agar John bisa sampai di sana lebih dulu dari para Covenant. Cortana juga memberitahu bahwa dirinya sekarang sedang bersama Maki. Cortana berusaha meyakinkan John bahwa mereka harus segera bergerak dan mencegah Covenant menguasai Halo. Mendengar tentang Maki dan arbiter yang telah membunuh Vanak berhasil membangkitkan tekad John. John lalu bangkit berdiri dan bertanya kepada Cortana apa yang harus dilakukannya sekarang. "Kau hanya perlu menyentuh artefak. Mereka terhubung," jawab Cortana. Loh. Di sini Cortana bilang kepada John kalau para Covenant akan segera menemukan Halo. Padahal para Covenant tidak bisa melakukannya dikarenakan Maki tidak punya kekuatan Hirajo yang menyentuh artefak terus aktif begitu. Maki cuma bisa mengaktifkannya hanya jika menyentuhnya bersamaan dengan John. Jadi intinya Cortana membantu Maki ya, supaya Maki bisa menemukan keberadaan Halo.
Apakah Cortana ingin membantu Maki? Tapi John tidak tahu di mana artefak tersebut berada. Cortana tampak tersenyum sambil menjelaskan bahwa itulah sebabnya John sekarang memiliki Cortana. Tiba-tiba sosok Cortana menghilang. John merasa bingung dan mencoba memanggilnya. Kemudian sebuah pintu terbuka dengan sendirinya dan Cortana yang telah melakukannya. Cortana akan memandu John ke tempat di mana artefak tersebut berada sehingga John hanya perlu mengikuti petunjuknya. Di sini Cortana bertindak sebagai agen ganda. Dia berkata pada Margaret bahwa dia telah berhasil mendapatkan akses ke sistem Covenant dan sekarang sedang mengirimkan data lokasinya. Cortana ini sebenarnya memihak siapa gitu kan? Kepada Maki membantu, kepada Margaret membantu. Cortana lalu bertanya apakah ini telah memenuhi harapan Margaret terkait misi yang telah diberikan padanya. Margaret hanya menjawab dengan singkat. Cortana juga telah melakukan beberapa simulasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Mungkin ini dapat membantu UNSC saat mereka menyerang armada Covenant nanti. Tapi sebelum Cortana selesai berbicara, Margaret segera memotongnya dan mengucapkan terima kasih. Cortana telah memberikan bantuan yang cukup dan ia tidak membutuhkan bantuan Cortana lebih lanjut. Mendengar itu, Cortana bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Margaret menjawab bahwa Cortana harus tetap bersama Covenant dan terus memberikan informasi sampai Cortana tidak lagi dapat melakukannya. Cortana menyetujui perintah itu, tetapi dia bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah aku akan diingat? Bagaimana kami bisa melupakanmu? Jawab Margaret sambil tersenyum tipis. Nothing can be undone. Scene pun berpindah memperlihatkan Soren dan Lyra yang entah sedang berada di mana. Soren, tempat apa ini? Tanya Lyra setelah mereka baru saja memasuki sebuah bangunan. Thermophylae, jawab Soren dengan singkat. Lyra masih tidak mengerti dan meminta Soren untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Tetapi Soren segera mengajaknya untuk pergi ketika dia menyadari ada seseorang yang akan memasuki bangunan itu. Sementara itu James pergi menemui Kai yang sedang melakukan latihan simulasi. Di sana James mengungkapkan sedikit penyesalannya karena telah mengirim Kai pada John. Tapi Kai tidak merespon dan malah memberitahu bahwa hari ini tim Paris telah berhasil menyelesaikan misi simulasi. Mendengar itu James tampak senang. Sejak awal dia percaya mereka pasti bisa dan mereka hanya membutuhkan waktu. Namun Kai merasa ada yang tidak beres. Misi itu terasa terlalu mudah, seperti yang Paris katakan kepada Kai sebelumnya. Kai sudah memiliki banyak pengalaman, dan bagian tersulitnya bukanlah masuk ke kapal Covenant, tapi keluar dari kapal tersebut dengan selamat. Sedikit info, latihan simulasi ini bukan hanya sekedar latihan gitu guys, tapi bakalan dipraktekkan secara betul-betul di kemudian hari. Di situ James menyangkal tuduhan Kai bahwa dia tidak memanipulasi simulasinya. Simulasi itu sudah sempurna. Bagaimana cara mereka keluar tergantung pada kemampuan mereka masing-masing. Kai atau James hanya perlu memberikan mereka peluang dan harapan. Mendengar ucapan itu, Kai kemudian menanyakan, apa yang diberikan James kepada orang-orang di Reach? Apakah James juga memberikan harapan pada mereka? John berkata padaku, kalau kau tahu akan kedatangan Covenant, tapi kau justru membiarkan planet itu hancur. Kenapa? Tanya Kai. Meskipun Kai telah menghajar John sampai babak belur, tetap saja Kai adalah seorang rekan yang selalu percaya kepada Master Chief John. Tidak akan meragukannya sedikit pun. Tindakan Kai terhadap John tadi hanyalah bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit untuk selalu mematuhi perintah. James yang sadar bahwa dia tidak bisa mengelak lagi akhirnya mengakui semuanya. Dia beralasan bahwa itu tidak bisa dihindari dan menganggapnya sebagai bentuk pengorbanan. Mendengar semua itu, Kai langsung berhenti melakukan sesi simulasi dan bergegas pergi ke tempat John. James mencoba menahan Kai dengan berkata kalau Kai sudah terlambat, tetapi Kai mengabaikannya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night, I'll be loving you right 7 days.